Dalam bentangan waktu kosmik yang tak terbayangkan, sejarah planet kita diukir oleh bab-bab perubahan dramatis. Ada zaman para dinosaurus, zaman es yang membekukan, dan zaman di mana benua-benua bertabrakan. Namun, jauh sebelum semua itu, ada sebuah era yang begitu kuno dan asing, seolah-olah berasal dari planet lain. Sebuah dunia sunyi yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang bukan tumbuhan, bukan jamur, dan belum sepenuhnya hewan seperti yang kita kenal. Ini adalah kisah zaman Ediacaran, sebuah revolusi senyap yang terjadi di kedalaman lautan purba ketika kehidupan untuk pertama kalinya melampaui batas mikroskopis dan bereksperimen dengan bentuk-bentuk tubuh yang aneh dan menakjubkan. Dan inilah bab pertama dalam kisah kehidupan kompleks, cetak biru bagi semua hewan yang akan datang. Awal zaman Ediacaran, dunia yang baru terbangun. Kisah kita dimulai sekitar 635 juta tahun yang lalu, pada akhir dari episode iklim paling ekstrim yang pernah dialami bumi. Planet kita baru saja terbangun dari tidur panjang yang membekukan, sebuah periode yang oleh para ilmuwan disebut Cryogenian, atau lebih dramatisnya Snowball Earth, bumi bola salju. Selama jutaan tahun, hampir seluruh permukaan bumi terbungkus dalam selimut es setebal ribuan meter. Lautan dari kutub hingga khatulistiwa membeku menjadi gurun es global yang memantulkan kembali cahaya matahari ke angkasa. Ini menciptakan efek pendinginan yang terus-menerus. Di dunia yang beku ini, kehidupan berada di ambang kepunahan. Hanya segelintir mikroba tangguh yang mampu bertahan hidup di kantong-kantong air cair di sekitar ventilasi hidrotermal di dasar laut yang gelap gulita, atau di celah-celah kecil di dalam es yang tertembus sinar matahari. Namun, di bawah permukaan es, kekuatan geologis bumi tidak pernah berhenti bekerja. Aktivitas vulkanik terus-menerus memompa gas rumah kaca, terutama karbon dioksida ke atmosfer. Tanpa lautan cair untuk menyerapnya, konsentrasi karbon dioksida menumpuk hingga tingkat yang ekstrim. Dan akhirnya, titik kritis tercapai. Efek rumah kaca menjadi begitu kuat sehingga mampu mematahkan cengkraman es. Pemanasan global yang dahsyat pun dimulai. Dalam skala waktu geologis yang relatif singkat, es mulai mencair, memicu siklus umpan balik yang mempercepat pemanasan. Gletser raksasa runtuh, melepaskan miliaran ton air tawar dan sedimen yang kaya nutrisi ke lautan. Dan akhirnya, bumi terlahir kembali. Planet yang tadinya putih, kini berubah menjadi dunia yang basah, biru, dan penuh dengan potensi. Periode baru yang hangat dan basah ini kita kenal sebagai zaman Ediacaran, dinamai dari perbukitan Ediacara di Australia Selatan, di mana tempat fosil-fosil misterius dari era ini pertama kali ditemukan pada tahun 1940-an. Lautan yang baru bebas dari es adalah sebuah laboratorium evolusi raksasa. Nutrisi yang terkikis dari daratan oleh gletser yang mencair membanjiri lautan, menyediakan makanan berlimpah bagi kehidupan mikroba. Fotosintesis oleh sianobakteri dan alga meningkat pesat, memompa produk sampingan yang revolusioner ke atmosfer dan lautan. Kombinasi dari lautan yang stabil, kaya nutrisi, dan peningkatan kadar oksigen menciptakan panggung yang sempurna untuk lompatan evolusi berikutnya. Untuk pertama kalinya dalam 3 miliar tahun sejarah kehidupan, sel-sel tunggal mulai bekerja sama secara permanen. Mereka membentuk koloni, lalu jaringan, dan pada akhirnya organisme multiseluler yang terstruktur. Kehidupan tidak lagi hanya sekedar lapisan lendir mikroba. Ia mulai memiliki bentuk, ukuran, dan kompleksitas yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan pada akhirnya, dunia siap menyambut penghuni mikroskopik pertamanya. Kehidupan sebelum hewan sejati. Makhluk-makhluk yang menghuni lautan Ediacaran sama sekali tidak seperti kehidupan yang kita kenal. Mereka adalah biota Ediacara, kumpulan organisme bertubuh lunak dengan desain yang sangat aneh. Bayangkan sebuah dunia tanpa predator, tanpa rahang, tanpa gigi, dan tanpa pergerakan yang cepat. Makhluk-makhluk ini
tidak memiliki mulut untuk makan, usus untuk mencerna, atau otot untuk bergerak aktif. Mereka adalah eksperimen pertama alam dalam membangun kehidupan besar. Cara mereka bertahan hidup mirip jamur raksasa atau protista. Mereka menyerap molekul organik terlarut langsung dari air laut melalui permukaan tubuh mereka yang luas dan pipih, sebuah proses yang disebut osmotrofi. Dasar laut yang dangkal ditutupi oleh lapisan tebal mikroba, dan biota ediacara kemungkinan besar merumput di atas karpet mikroba ini, menyerap nutrisi darinya. Fosil-fosil mereka yang terawetkan sebagai cetakan halus di batu pasir mengungkapkan keragaman bentuk yang membingungkan. Ada Dickinsonia yang berbentuk oval pipih seperti permadani berlapis, dengan segmen-segmen bertulang yang memancar dari garis-garis tengah. Ukurannya bervariasi dari beberapa sentimeter hingga lebih dari 1 meter, menjadikannya salah satu raksasa pada masanya. Lalu ada Carniodiscus yang tampak seperti daun atau bulu raksasa yang tertancap di dasar laut dengan struktur penahan mirip cakram, berayun lembut mengikuti arus air. Ada juga Sprigina, makhluk tersegmentasi dengan bentuk simetris yang samar-samar menunjukkan adanya kepala, sebuah petunjuk awal dari desain tubuh yang akan mendominasi dunia hewan. Dan yang paling aneh mungkin adalah Tribrasidium, cakram dengan 3 lengan spiral, sebuah desain simetri 3 yang tidak pernah muncul lagi dalam evolusi hewan. Para ilmuwan pernah mengelompokkan makhluk-makhluk ini ke dalam sebuah kerajaan kehidupan yang telah punah yang disebut Vendobionta, organisme berlapis yang bereksperimen dengan cara meningkatkan luas permukaan untuk menyerap nutrisi maksimal. Mereka hidup pasif di laut dangkal yang tenang, diterangi oleh cahaya matahari lembut yang menembus perairan jernih yang kaya akan oksigen. Dunia mereka adalah taman yang sunyi dan statis. Dunia tanpa pemangsa dan persaingan. Zaman Ediacaran sering digambarkan sebagai Taman Ediacara, sebuah metafora untuk ekosistem global yang damai dan tanpa kekerasan. Selama hampir 100 juta tahun, kehidupan berkembang dalam kondisi yang nyaris tanpa persaingan atau bahaya. Tidak ada bukti adanya predator, tidak ditemukan fosil dengan bekas gigitan, cangkang pelindung, atau senjata biologis seperti cakar dan taring. Organisme-organisme ini hidup berdampingan, menutupi dasar laut dalam komunitas yang padat namun tenang. Ketiadaan tekanan predator ini memungkinkan evolusi untuk bereksperimen dengan cara-cara yang tidak akan pernah bisa terjadi di dunia modern yang keras ini. Bentuk tubuh tidak perlu dioptimalkan untuk kecepatan, pertahanan, atau persembunyian. Sebaliknya, desain mereka dioptimalkan untuk efisiensi penyerapan nutrisi dan stabilitas struktural. Inilah sebabnya mengapa banyak dari mereka memiliki tubuh yang pipih dan luas, memaksimalkan kontak dengan air yang kaya nutrisi di sekitar mereka. Reproduksi mereka juga kemungkinan besar sederhana. Beberapa mungkin berkembang biak dengan cara aseksual, seperti dengan fragmentasi, di mana sebagian tubuhnya terlepas dan tumbuh menjadi individu baru, dan yang lain mungkin melepaskan spora ke dalam air, lalu membiarkan arus menyebarkannya. Model pertumbuhan mereka juga unik. Beberapa seperti Dickinsonia tampaknya tumbuh dengan menambahkan segmen baru di seluruh tubuh mereka, sebuah strategi yang sangat berbeda dari pertumbuhan hewan modern. Ekosistem ini, meskipun tampak sederhana, sebenarnya stabil untuk jangka waktu yang sangat lama. Tanpa adanya perlombaan senjata evolusioner antara predator dan mangsa, perubahan evolusioner terjadi dengan sangat lambat. Alam sedang menguji berbagai cetak biru fundamental untuk kehidupan multiseluler. Ada yang berbentuk seperti kantung, ada yang seperti pita, ada yang bercabang-cabang seperti fraktal. Sebagian besar dari desain ini pada akhirnya menemui jalan buntu yang lenyap tanpa meninggalkan keturunan. Namun, setiap eksperimen ini, baik yang berhasil maupun yang gagal, memberikan pelajaran berharga bagi evolusi, meletakkan dasar bagi arsitektur tubuh yang lebih kompleks dan dinamis yang akan segera muncul. Revolusi biologis, oksigen, dan gen baru.
Munculnya kehidupan besar dan kompleks tidak mungkin terjadi tanpa dua bahan utama, energi yang melimpah dan instruksi genetik yang tepat. Zaman Ediacaran menyediakan keduanya. Bahan bakar utama untuk revolusi ini adalah oksigen. Sebelum Ediacaran, kadar oksigen di lautan dan atmosfer sangat rendah. Hanya cukup untuk mendukung kehidupan mikroba dan organisme multiseluler yang sangat kecil. Namun setelah pencairan bumi bola salju, ledakan alga fotosintetik secara dramatis meningkatkan kadar oksigen. Peristiwa ini yang dikenal sebagai peristiwa oksigenasi neoproterozoikum mengubah kimia planet selamanya. Oksigen memungkinkan metabolisme aerobik, cara menghasilkan energi yang jauh lebih efisien, hampir 18 kali lebih efisien daripada metabolisme anaerobik. Energi ekstra ini sangat penting. Ia memungkinkan sel untuk membentuk jaringan yang lebih besar dan lebih kompleks. Oksigen juga merupakan komponen kunci untuk memproduksi kolagen, protein struktural yang berfungsi sebagai lem yang merekatkan sel-sel hewan, membentuk kulit, jaringan ikat, dan kerangka struktural tubuh. Tanpa oksigen yang cukup, tubuh yang besar dan terorganisir tidak akan pernah bisa terbentuk. Di samping revolusi kimia, terjadi pula revolusi genetik di dalam sel. Para ahli biologi evolusioner telah menemukan bahwa sekitar masa ini, sebuah perangkat genetik yang sangat penting mulai berevolusi, yakni gen Hox. Gen Hox adalah gen pengatur utama atau arsitek genetik yang menentukan rencana dasar tubuh suatu organisme. Mereka bekerja seperti saklar utama yang memberitahu sel-sel embrio di mana harus menumbuhkan kepala, di mana menempatkan pelengkap tubuh, dan di mana harus membentuk ekor. Mereka menetapkan sumbu anterior posterior atau depan belakang dan dorsal ventral atau atas bawah. Evolusi perangkat gen Hox ini adalah momen krusial. Ia memberikan kehidupan sebuah buku resep untuk membangun tubuh yang kompleks dan terorganisir secara konsisten dari generasi ke generasi. Hampir semua hewan modern menggunakan versi yang diwariskan dari perangkat genetik purba ini. Dengan bahan bakar berupa oksigen dan cetak biru berupa gen Hox, kehidupan siap untuk melompat dari dunia mikroskopis ke panggung makroskopis. Dan untuk pertama kalinya, kehidupan memiliki potensi untuk menjadi besar, terstruktur, dan beragam. Bentuk tubuh yang aneh dan asimetris. Jika kita bisa melakukan perjalanan waktu dan menyelam di lautan Ediacaran, pemandangan yang kita saksikan akan terasa benar-benar asing. Ini bukanlah dunia terumbu karang yang ramai atau hutan kelp yang dinamis. Ini adalah dunia yang sunyi, dihuni oleh bentuk-bentuk kehidupan yang lembut dan statis. Dasar laut tampak seperti taman patung biologis yang aneh. Makhluk-makhluk berbentuk daun seperti karnia berdiri tegak, beberapa mencapai ketinggian 2 meter. Permadani hidup di Kinsonia menutupi dasar laut, dan cakram-cakram misterius seperti Tribasidium terbesar di antara mereka. Banyak dari organisme ini memiliki struktur tubuh berdasarkan percabangan fraktal atau konstruksi berlapis. Pola pertumbuhan berulang yang memungkinkan mereka tumbuh besar tanpa memerlukan sistem sirkulasi atau pernafasan yang kompleks, karena setiap sel tidak pernah terlalu jauh dari air di sekitarnya. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki simetri yang kita kenal. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa bentuk mulai menunjukkan tanda-tanda awal organisasi yang lebih teratur. Beberapa, seperti di Kinsonia, memiliki simetri luncur, di mana segmen di sisi kiri dan kanan tidak sejajar persis, melainkan sedikit bergeser. Kemudian, yang lebih signifikan, muncul organisme dengan simetri bilateral, desain tubuh dengan sisi kiri dan kanan yang merupakan cerminan satu sama lain. Para paleontolog sering menyebut makhluk-makhluk ini sebagai eksperimen biologis yang gagal atau garis keturunan buntu. Sebagian besar dari mereka memang tidak meninggalkan keturunan langsung di dunia modern. Desain tubuh mereka yang dioptimalkan untuk dunia yang tenang dan tanpa predator terbukti tidak cocok untuk kondisi yang lebih kompetitif yang akan datang. Namun, melabeli mereka sebagai kegagalan adalah sebuah kekeliruan. Mereka adalah langkah pertama yang esensial
para perintis yang menunjukkan bahwa kehidupan multiseluler dalam skala besar adalah mungkin. Mereka adalah bukti dari kreativitas evolusi yang tak terbatas dalam mencoba setiap kemungkinan desain sebelum menemukan formula yang paling sukses. Dickinsonia, ikon zaman Ediacaran. Di antara semua fosil Ediacaran yang membingungkan, satu nama menonjol sebagai ikon, yakni Dickinsonia. Selama lebih dari 70 tahun sejak penemuannya, identitas makhluk oval pipih ini menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam paleontologi. Apakah ia sejenis jamur aneh, koloni protista raksasa, lichen, atau bahkan hewan purba? Bentuknya yang sederhana tidak memberikan banyak petunjuk. Ia tidak memiliki mulut, usus, atau organ yang jelas. Perdebatan ini berlangsung selama beberapa dekade. Para ilmuwan menganalisis pola pertumbuhannya, membandingkan jejak fosilnya, dan membangun model komputer untuk mensimulasikan bagaimana ia bisa hidup. Beberapa fosil bahkan menunjukkan jejak samar yang diinterpretasikan sebagai bukti pergerakan. Jejak-jejak ini, yang dikenal sebagai fosil jejak, menunjukkan bahwa Dickinsonia mungkin bisa bergerak perlahan melintasi dasar laut, mungkin dengan mengkonsentrasikan bagian bawah tubuhnya, menyerap nutrisi dari lapisan mikroba saat ia bergerak. Terobosan besar datang pada tahun 2018. Sebuah tim ilmuwan yang dipimpin oleh Lia Bobrovsky menemukan fosil Dickinsonia yang terawetkan dengan sangat baik di tebing terpencil dekat Laut Putih di Rusia Utara. Yang luar biasa, fosil ini masih mengandung molekul organik asli dari makhluk itu menggunakan teknik analisis kimia yang canggih. Mereka berhasil mengidentifikasi molekul-molekul ini. Hasilnya sangat mengejutkan. Mereka menemukan jejak kolesterol, sejenis lemak yang merupakan ciri khas biokimia dari kerajaan hewan. Sedangkan jamur menghasilkan ergosterol, bukan kolesterol. Penemuan ini adalah pistol berasap yang telah lama dicari para ilmuwan. Ia memberikan bukti kuat bahwa Dickinsonia, makhluk aneh tanpa kepala atau ekor ini, adalah salah satu hewan sejati tertua yang diketahui di bumi. Ia bukanlah jamur atau prosista. Ia adalah anggota awal dari garis keturunan hewan modern. Dickinsonia menjadi simbol dari transisi besar dalam sejarah kehidupan. Jembatan antara dunia mikroba yang sederhana dengan dunia hewan yang kompleks dan dinamis yang akan segera lahir. Struktur tubuh dan cara hidup yang unik. Kehidupan di zaman Ediacaran tidaklah monoton. Biota ini telah mengembangkan berbagai strategi untuk bertahan hidup di lingkungan mereka. Mereka dapat dikelompokkan ke dalam beberapa guild ekologis berdasarkan bentuk dan gaya hidup mereka. Ada para frondomorphs atau makhluk berbentuk daun, seperti Carnidiscus dan Carnia. Mereka hidup dengan cara menancapkan diri di dasar laut, menggunakan struktur penahan mirip cakram atau umbi. Tubuh mereka yang tinggi dan bercabang memungkinkan mereka menjangkau lebih tinggi ke dalam kolam air. Mungkin untuk menyerap nutrisi dari arus yang lebih kuat dan untuk menghindari persaingan ruang di dasar laut yang padat. Lalu, ada para whales atau organisme berlapis yang diwakili oleh Dickinsonia. Mereka adalah penghuni dasar laut, memaksimalkan luas permukaan mereka untuk menyerap nutrisi dari karpet mikroba di bawah mereka. Desain tubuh mereka yang tersegmentasi dan pipih adalah solusi elegan untuk masalah bagaimana memberi makan tubuh yang besar dan tanpa sistem pencernaan internal. Selain itu, ada juga bentuk-bentuk lain. Beberapa seperti Kimberella menunjukkan tanda-tanda awal gaya hidup yang lebih aktif. Fosil-fosil yang terkait dengan Kimberella menunjukkan goresan-goresan di sedimen yang diinterpretasikan sebagai jejak dari belalai atau proboscis yang digunakan untuk menyapu dan memakan lapisan mikroba, menjadikannya salah satu pemakan aktif pertama. Meskipun tampak sederhana di luar, di tingkat seluler, organisme-organisme ini sedang mengalami revolusi. Sel-sel dalam tubuh mereka mulai mengalami spesialisasi, dan untuk pertama kalinya, jaringan sel yang berbeda mengambil fungsi yang berbeda. Beberapa sel mungkin khusus untuk penyerapan nutrisi, sementara yang lain membentuk lapisan pelindung luar.
Beberapa sel mungkin membentuk serat struktural untuk penopang tubuh. Inilah cikal bakal organ dan sistem organ. Meskipun masih sangat primitif, ini adalah langkah fundamental menuju kompleksitas biologis. Kehidupan sedang belajar bagaimana membagi tugas, sebuah inovasi yang akan membuka jalan bagi semua keragaman hewan di masa depan. Jejak fosil yang misterius. Mempelajari biota Ediacara adalah sebuah tantangan detektif yang luar biasa. Masalah utamanya adalah mereka tidak memiliki bagian tubuh yang keras. Tidak ada tulang, tidak ada cangkang, tidak ada gigi. Tubuh mereka sepenuhnya lunak dan rapuh. Dalam kondisi normal, organisme seperti ini akan membusuk tanpa meninggalkan jejak setelah mati. Lalu, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui keberadaan mereka? Jawabannya terletak pada kondisi pengawetan yang sangat spesifik dan langka. Fosil-fosil Ediacaran bukanlah sisa-sisa tubuh itu sendiri, melainkan cetakan atau jejak halus yang mereka tinggalkan di sedimen laut. Bayangkan seekor makhluk lunak mati dan dengan cepat terkubur oleh lapisan pasir halus atau abu vulkanik. Tubuhnya kemudian membusuk, tetapi bentuknya telah tercetak di sedimen di bawahnya. Selama jutaan tahun, sedimen ini mengeras menjadi batu, mengabadikan cetakan negatif dari makhluk itu. Lokasi-lokasi penemuan fosil Ediacaran yang paling penting di dunia, seperti perbukitan Ediacara di Australia, Mistaken Point di Kanada, dan wilayah Laut Putih di Rusia. Semuanya memiliki kesamaan. Mereka adalah endapan batu pasir purba yang terbentuk di lingkungan laut dangkal. Peristiwa penguburan yang cepat, mungkin oleh badai bawah laut atau jatuhan abu vulkanik, sangat penting untuk melindungi jejak-jejak halus ini. Beberapa ilmuwan juga berteori bahwa lapisan mikroba yang menutupi dasar laut pada saat itu memainkan peran penting dalam pengawetan. Ketika organisme Ediacaran mati dan terkubur, lapisan mikroba di atasnya mungkin telah membantu menstabilkan sedimen dan menciptakan semacam topeng kematian yang mengawetkan detail bentuk tubuh dengan sangat baik. Para paleontolog modern menggunakan teknologi canggih untuk mempelajari fosil-fosil misterius ini. Pemindaian laser presisi tinggi dan pencitraan 3 dimensi memungkinkan mereka membuat model digital yang terperinci, mengungkap fitur-fitur yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Setiap fosil baru, setiap jejak samar adalah sebuah potongan puzzle yang membantu kita merekonstruksi ekosistem yang telah lama hilang dan memahami bagaimana makhluk-makhluk lembut ini hidup, tumbuh, dan akhirnya mati. Awal jaringan tubuh dan simetri bilateral. Di antara banyak inovasi evolusioner pada zaman Ediacaran, salah satu yang paling terdampak adalah pengembangan simetri bilateral. Ini adalah rencana tubuh yang tampaknya sederhana, namun sangat mendalam, di mana tubuh dapat dibagi menjadi 2 bagian yang saling bercermin di sepanjang satu sumbu tengah. Mayoritas makhluk hidup yang ada saat ini, dari cacing hingga manusia, adalah bentuk bilateral. Munculnya simetri bilateral pada makhluk seperti Sprigina dan yang lebih jelas Kimberella adalah sebuah titik balik. Simetri ini bukan sekedar masalah estetika, ia memiliki implikasi fungsional yang sangat besar. Pertama, ia memungkinkan pergerakan yang terarah. Dengan adanya bagian depan dan belakang yang jelas, organisme dapat bergerak maju secara efisien, tidak seperti gerakan acak atau pasif dari organisme dengan simetri radial atau asimetris. Kedua, dan yang paling penting, simetri bilateral mendorong sefalisasi atau evolusi kepala. Ketika sebuah organisme secara konstan bergerak ke satu arah, menjadi sebuah keuntungan evolusioner untuk memutuskan organ indera di bagian depan tubuh. Ini memungkinkan organisme untuk merasakan dan merespon lingkungannya saat ia bergerak. Meskipun makhluk Ediacaran belum memiliki mata atau otak yang kompleks, gundukan kepala pada fosil seperti Sprigina menunjukkan awal dari proses ini. Kimberella adalah contoh terbaik dari kemajuan ini. Fosil-fosilnya sering ditemukan bersamaan dengan jejak-jejak goresan yang menunjukkan bahwa ia aktif bergerak dan makan,
Ia kemungkinan memiliki otot primitif untuk bergerak dan semacam belalai untuk menyapu makanan dari dasar laut. Ia bukan lagi penyerap pasif, ia adalah pencari makan aktif. Dengan munculnya pergerakan terarah dan pencarian makan aktif, sebuah dinamika baru memasuki ekosistem Ediacaran. Ini adalah percikan pertama dari gaya hidup yang akan mendefinisikan era berikutnya. Evolusi sedang menulis babak baru, di mana tubuh tidak hanya ada, tetapi juga bertindak. Cetak biru untuk hewan modern dengan kepala, ekor, otot, dan sistem saraf sedang diletakkan di laut-laut tenang pada akhir zaman Ediacaran. Kepunahan akhir Ediacaran. Seperti semua era dalam sejarah bumi, dominasi biota Ediacara tidak berlangsung selamanya. Setelah berkembang selama hampir 100 juta tahun, dunia yang tenang dan aneh ini tiba-tiba berakhir. Sekitar 541 juta tahun yang lalu, di perbatasan antara zaman Ediacaran dan periode Kambrium, hampir seluruh biota Ediacara yang khas menghilang dari catatan fosil. Lalu, apa yang menyebabkan kepunahan massal pertama kehidupan kompleks ini? Para ilmuwan masih memperdebatkan penyebab pastinya, tetapi ada beberapa hipotesis utama. Salah satu yang paling kuat adalah teori penggantian biotik. Dunia yang tenang dari Taman Ediacara diganggu oleh munculnya jenis-jenis hewan baru yang lebih mobile, efisien, dan agresif, yakni para pelopor ledakan Kambrium. Hewan-hewan awal ini mengembangkan inovasi-inovasi radikal, seperti kerangka mineralisasi, cangkang pelindung, dan yang paling penting, perilaku predator. Teori lain menunjuk pada insinyur ekosistem pertama, munculnya hewan-hewan penggali yang secara fundamental mengubah lingkungan dasar laut. Selama zaman Ediacaran, dasar laut ditutupi oleh lapisan mikroba yang stabil dan tidak terganggu. Tempat biota Ediacara hidup dan makan. Hewan penggali yang baru ini mulai mengaduk-aduk sedimen untuk mencari makan, menghancurkan karpet mikroba yang menjadi fondasi seluruh ekosistem Ediacaran. Dengan hancurnya habitat mereka, biota Ediacara yang bergerak lambat dan bergantung pada permukaan tidak dapat bertahan. Ada juga kemungkinan faktor abiotik atau lingkungan. Beberapa bukti geokimia menunjukkan adanya perubahan drastis pada kimia lautan di akhir Ediacaran, termasuk penurunan kadar oksigen global. Perubahan iklim atau fluktuasi permukaan laut juga bisa memainkan peran. Kemungkinan besar, kepunahan mereka bukanlah akibat dari satu penyebab tunggal, melainkan kombinasi dari berbagai tekanan. Biota Ediacara yang berevolusi untuk dunia yang stabil dan dapat diprediksi, tidak mampu beradaptasi dengan dunia baru yang dinamis dan berbahaya. Kehidupan tidak lagi damai. Kompetisi, predasi, dan perubahan lingkungan yang cepat menjadi aturan baru. Panggung evolusi telah dibersihkan, siap untuk ledakan kreativitas biologis yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni ledakan Kambrium, masa ketika hampir semua filum hewan modern muncul dalam sekejap mata geologis. Zaman Ediacaran bukanlah sekedar bab pembuka yang tenang sebelum hiruk-pikuk ledakan Kambrium. Ia adalah sebuah revolusi dengan caranya sendiri, sebuah revolusi senyap yang mengubah aturan main kehidupan di bumi. Ia adalah masa ketika planet kita untuk pertama kalinya menjadi rumah bagi organisme besar yang bisa dilihat, disentuh, dan dipelajari. Dari lautan tenang Ediacaran lahir ide-ide besar evolusi, bahwa kerjasama dapat menciptakan kompleksitas, bahwa bentuk tubuh adalah kanvas untuk eksperimen tanpa akhir, dan bahwa setiap makhluk hidup hari ini berdiri di atas fondasi yang dibangun oleh para perintis yang lembut dan telah lama terlupakan.